Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sai Holipah Sri Hidayat. Saya dari kelas 10.1 akan mengerjakan soal-soal kimia, yang dimana ini adalah soal ulangan harian. Nih, di sini soal pertama bertuliskan suatu senyawa tersusun atas 39% massa karbon, 6% massa hidrogen, dan sisanya massa oksigen. Jika diketahui MR senyawa tersebut adalah 180, tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Di sini nomor atom relatifnya itu C adalah 12, H adalah 1, dan O adalah 16. Di sini kita mengerjakan soal rumus empiris dulu. Yang langkah pertamanya itu ubah persen menjadi gram. Asumsikanlah jumlah senyawa itu 100 gram. Sehingga C adalah 39 gram, H adalah 6 gram, dan O-nya kita hitung dulu. Kan di sini 100 gram ya. Berarti kita hitung 100 dikurang 39 dikurang 6, itu hasilnya adalah 55. Nah, 55 ini adalah O. Nah, jadi kita sudah tahu ya senyawanya berapa. Langkah kedua, rubah gram menjadi mol. Rumus mol itu adalah massa dibagi AR. AR itu adalah nomor atom relatif. Nah, di sini kita mulai pengerjaannya. Jadi, untuk mengerjakan itu kita harus membuat tabel seperti ini. Di sini unsurnya ada C, ada H, ada O. Massa mereka ini sudah kita diketahui di sini itu 39, 6, dan 55. Untuk molnya itu pengerjaannya 39 dibagi 12. 12 dari mana? Dari nomor atom relatif yang tadi di soal tertulis. Nah, 39 dibagi 12 itu jawabannya adalah 3,25. Karena di sini mol berarti tulis satuannya itu mol. Begitu juga dengan angka seterusnya sesuai dengan atom relatifnya ya. Di sini M adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6 mol. Nah, untuk langkah ketiga, kita bagi semua mol dengan mol terkecil. Nah, di sini mol terkecilnya kurang lebih ini ya, bukan kira-kira, tapi memang sudah tertulis itu yang ini. Yang 3,25. Nah, karena kita harus membagi semuanya, berarti gini. C untuk metode perbandingannya ya ini. C banding H banding O adalah 3,25 banding 6 banding 3,4375 dibagi 3,25. Nah, ini untuk metode pembandingannya 3,25 dibagi 3,25 itu 1. 6 dibagi 0,25 itu 1,85. Lalu 3,4375 dibagi 3,25 adalah 1,06. Ini kan angkanya enggak satuan ya, teman-teman. Di sini mereka bentuknya desimal. Kita bulatkan 1,85 menjadi 2, 1,06 menjadi 1. Nah, jadi rumus empirisnya itu adalah C H2O. Kenapa kayak gini? Karena di sini perbandingannya nih, ini punya C, ini punya H, ini punya O. Ini adalah nomor atom mereka. Seperti yang sudah tertulis di sini. Sekarang kita kerjakan yang B, yaitu rumus molekulnya.
Untuk mencari rumus molekul itu ada syaratnya. Yang pertama, temukan rumus empirisnya. Ini udah tertulis ya di sini. CH2O. Yang kedua, cari MRRE dan MRRM. Nah, untuk pengerjaannya MRRM adalah 180. Ini dari mana? Dia dari soal. Untuk MRRE itu adalah nomor atom relatif C ditambah nomor atom relatif H ditambah nomor atom relatif O. Nah, berarti karena atom relatifnya seperti yang tadi di soal itu adalah 12 dan nomor atomnya itu 1. Dan untuk H itu 6, 2. Di sini 16, 1. Ini 12 dari mana? 6 dari mana? 16 dari mana? Itu dari atom relatif yang sudah tertulis di soal. Lalu ini 1 dari mana? 2 dari mana? 1 dari mana? Itu dari sini. Nah, kalau sudah kayak gini kita jumlahin. 12 dikali 1 itu 12, ditambah 6 kali 2 itu 12, ditambah 16 kali 1 itu adalah 16. Kita jumlahin semuanya, itu hasilnya adalah 30. Nah, untuk syarat yang kedua mencari RM itu, cari nilai N-nya. Untuk mencari nilai N, kita ada rumus MRRM dibagi MRRE. Nah, berarti berapa nih teman-teman? RM ini kan ini udah ketemu 180 dibagi RE-nya itu adalah 30. Hasilnya adalah 6. Maka RM itu adalah RE dikali M. Berarti CH2O dikali 6. Berarti hasilnya C6H8O6. Kayak gitu teman-teman, ini hasilnya. Sekarang lanjut ke yang nomor 2 bagian A. Di sini di soal itu adalah N2O5. Nah, untuk pemberian namanya kita jangan langsung kasih nama mentang-mentang itu N kita langsung tulis nitrogen, enggak. Nah, kita perhatiin dulu. N di situ adalah nitrogen yang dimana dia tuh non logam. Dan O di situ juga adalah oksigen yang dimana dia itu non logam. Untuk senyawa biner non logam dengan non logam memakai awalan Yunani. Nah, kan N2O5. Di sini kan nitrogen. Bahasa Yunaninya 2 itu adalah di dan O ini adalah oksigen. Bahasa Yunaninya 5 itu adalah penta. Jadi penamaannya adalah dinitrogen pentaoksida. Ini 2 nitrogen dan 5 oksigen kayak gitu. Untuk bagian B di situ kan Al2 dan S3. Al di situ adalah aluminium yang dimana dia itu logam dan S di situ adalah sulfur yang dimana dia itu non logam. Untuk penamaan senyawa biner logam dengan non logam itu hanya menggunakan akhiran ida tanpa menggunakan bahasa Yunani seperti dinitrogen di sini dengan pentaoksigen di sini. Jadi untuk penamaannya kita langsung kasih nama aja. Aluminium sulfida. Nah, udah dapat yang nomor 2. Di bagian C, soalnya itu jelaskan cara penentuan rumus pada nama senyawa timah dalam kurung angka 2 Romawi klorida. Nah, timah itu
Ini simbolnya adalah SN bermuatan 2+. Dan klorida itu Cl bermuatan min. Cara pengerjaannya mereka itu bertukar muatan. Jadi Sn plus ditambah 2Cl. 2-nya dari mana? Dari sini kita pindahin ke sini. Hasilnya Sn Cl2. Nah, hasilnya ya teman-teman ini. Untuk nomor 2 kita udah kerjakan dengan tuntas. Sekarang kita masuk ke bagian nomor 3. Di sini soalnya bertuliskan jelaskan cara menyetarakan reaksi berikut. Di sini itu reaksinya BaOH2 dengan P2O menghasilkan Ba3PO4 dengan H2O. Kita setarakan ya. Langkah pertama, setarakan unsur logamnya dulu. Produk punya Ba3, maka reaktan butuh 3 BaOH2. Jadi tulisannya begini. Kan produk punya Ba3, maka reaktan butuh 3 BaOH2. Jadi setelah adanya dibutuhkan ini kita pindahkan ke sini. 3 BaOH2 dengan P2O5 menghasilkan Ba3PO42 dengan H2O. Langkah keduanya, setarakan P-nya yaitu fosfor. Di kanan ada PO4 sebanyak 2. Berarti P di sini tuh ada 2 ya, teman-teman. Di kiri ada P2O5. Berarti dia sama-sama punya 2P ya. Dan ini berarti mereka udah stabil, udah sama. Langkah ketiga, setarakan O dan H-nya. Nah, kita sudah menemukan O-nya dari masing-masing ruas. Sekarang kita bahas. Di sini di ruas kiri O-nya punya 11. 11 dari mana? Dari 3 kali 2 ditambah 5. 3 kali 2-nya dari mana? Yaitu dari sini dan dari sini. Di ruas kanan dia O-nya punya 8. Dari mana 8 itu? Dari di sini O PO4 kali 2. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Nah, dan O dari H2O itu 1 per molekul, jadi dia nggak bisa memenuhi. Jadi kita butuh 11 dikurang 8 sama dengan 3. Nah, kita butuh 3O, jadi kita tulis 3H2O. Jadi persamaan setaranya kita tulis 3BaOH2 dengan P2O5 menghasilkan Ba3PO42 dengan 3H2O. Itu untuk pembahasan nomor 3. Sekarang kita bahas nomor 4. Di soal itu tertulis, jelaskan cara konfigurasi elektron menurut Bohr pada atom. Seperti itu, saya tidak bisa menyebutkannya. Dan tentukan nomor massa, nomor atom, proton, dan elektron. Kita bahas dulu yang A, yaitu nomor massa. Diketahui ini adalah atomnya. Di sini Sn bermuatan 14. 119 ini adalah nomor massa. Dan 50 ini adalah nomor atom. Jadi kita sudah menemukan A dan B-nya ya. Sekarang kita cari yang C, yaitu proton. Untuk mencari proton, sebenarnya proton itu sama saja dengan nomor atom. Berarti proton di sini itu adalah 50. Kita sudah ketemu bagian C, sekarang kerjakan bagian D, yaitu mencari elektron. Elektron itu sama saja dengan proton dan nomor atom. Jadi E itu sama dengan P sama dengan Z.
berarti E-nya adalah 50. Bagian E itu mencari neutron. Untuk mencari neutron, kita bisa mengurang A dengan Z. A di sini adalah nomor massa, yaitu 119 dikurang Z, yaitu nomor atom 50. 119 dikurang 50 adalah 69. Sekarang kita masuk ke penjelasan cara konfigurasi elektronnya menurut Bohr. Jadi, yang pertama itu penyebaran elektron dimulai dari kulit K, yaitu kulit pusat. Yang kedua, jumlah elektron maksimumnya dalam setiap kulit atom dirumuskan 2n pangkat 2. N di sini adalah nomor kulit. Ini adalah gambaran jumlah elektron maksimumnya, dan yang ini adalah cara pengisian elektronnya. Yang paling atas itu paling minimal, dan yang paling bawah itu paling maksimal. Sekarang lanjut ke bagian nomor 5. Di nomor 5 tertulis soalnya, jelaskan cara konfigurasi elektron pada subkulit dari atom Ag bermuatan plus. Di sini kan kita disuruh menjelaskan cara konfigurasi elektron pada subkulit dari atom. Karena subkulit berarti ini cara konfigurasinya itu berbeda dengan yang menurut Bohr. Jadi di sini kan kita mulai langsung masuk aja ke pengerjaannya. Di sini kan ada tanda plus, ini muatan plus, itu berarti kehilangan satu elektron. Di sini karena Ag plus itu berarti elektronnya menjadi 46. Karena kan di sini kan muatan plus itu kehilangan satu elektron, berarti di sini 40 dikurang 1 adalah 46. Nah, kita masuk ke konfigurasinya. Kita tulis SS PS PS DPS DPS. Segini dulu aja ya teman-teman tulisnya. Ini kita hitung ada berapa jumlah S. 1 2 3 4 5 6. Lalu hitung jumlah P. Kita mulai dari angka 2. Kenapa 2? Karena angka satunya sudah dimulai dari S. Jadi untuk angka berikutnya itu ada di P. 2, 3, 4, 5. Lalu hitung jumlah D. D-nya juga kita mulai dari angka 3. Kenapa 3? Karena angka 2-nya sudah diawali oleh huruf P. 3, 4. Nah, kita udah dapat berapa jumlah mereka. Karena di S itu Emax-nya itu adalah 2. Jadi kita tulis paling maksimal, yaitu 2 sudah dapat berapa? 6 2 8 2 10 12. Sini 2 ya. Nah, di P sekarang kita isi yang P dulu teman-teman. Ini kan udah dapat 12. Nah, ini kita hitung dulu teman-teman, kita udah dapat berapa. 2 dengan 2 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Kenapa di sini 4? Padahal kan Emax-nya D itu lumayan tinggi ya, yaitu 18. Karena dia kan di sini 46. Dan kita itu harus menstabilkan muatan ini ya. Di sini 4 biar semuanya stabil gitu. Nah, seperti inilah intinya. Nah, teman-teman, di sini muatannya sudah saya stabilkan. Kenapa di sini 4? Supaya stabil, teman-teman. Jadi kita jangan kasih angka yang berlebih supaya dia stabil. Nah, teman-teman, sekian cara pengerjaan dari saya. Saya kerjakan sebisa saya. Saya terapkan materi yang saya tangkap dan ini semua hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.